على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini ada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan. Bulan penuh kebaikan, bulan penuh rahmah, bulan penuh barokah, dan bulan yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya di antara keistimewaan atau keberkahan daripada bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala begitu membuat rasa ringan, membuat rasa mudah setiap kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita ringan atau mudah di dalam menjauhi kemaksiatan. Ini adalah satu kenikmatan, satu keberkahan, satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali untuk kita, di mana di bulan ini adalah momen untuk menjadi sebuah media. Kalau dalam bahasa kitanya ini adalah kawah candra di muka, ya, sebuah tempat atau waktu agar kita bisa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, khususnya adalah kualitas ibadah, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga sholat berjamaah di bulan Ramadan, ya, menjaga sholat berjamaah di bulan Ramadan. Baik, ada beberapa poin yang kita ingin bahas yang berkaitan dengan tema ini, yaitu yang pertama adalah kedudukan sholat di dalam Islam. Kedudukan sholat di dalam Islam ini sangat-sangat strategis. Yang pertama, sholat adalah tiang daripada Islam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah wa dzirwatu sanamihi al-jihad." Rasul amri al-Islam, pokok dari segala sesuatu itu adalah Islam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok dari penciptaan kita ini adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memeluk agama Islam. Maka kita katakan bahwa Rasul amri al-Islam, pokok segala sesuatu, pokok dari perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, sementara tiang daripada Islam itu adalah sholat. Siapa yang menjalankannya berarti dia telah menegakkan keislamannya. Barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah merobohkan keislamannya. Makanya para ulama
ya, bahkan para sahabat dikatakan mereka telah berijma, tidak ada satu amalan di dalam Islam yang apabila ditinggalkan itu membawa kepada kekufuran. Bisa dikatakan orangnya murtad, ya, selain sholat, karena sholat adalah tiang. Ketika kita tinggalkan sholat berarti kita telah merobohkan keislaman kita. Artinya apa? Bukan agama Islam ini yang roboh, tetapi Islam dalam diri kita itu dikatakan tidak ada. Berarti sangat dikhawatirkan diri kita jatuh kepada kekafiran, atau kalau memang kita sudah menjadi orang Islam, kita dikatakan sebagai orang murtad, ya. Yang kemudian sebagai penyempurna daripada hadis ini, wadzirwatu sanamihi al jihad, dan puncak perkaranya adalah jihad. Sebelum jihad tentunya sholat sebagai tiang ini harus senantiasa kita jaga, kita laksanakan, ya. Kalau perlu kita laksanakan secara berjamaah. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana hukum sholat berjamaah. Kemudian juga sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan di dalam Islam sangat banyak, ya. Setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita sudah menjadi seorang muslim, atau kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keluarga Islam. Kita berarti adalah seorang muslim, dan setiap amal kita sejak kita berumur balik, sekitaran umur 15 tahun untuk laki-laki, dan untuk perempuan setelah dia haid, ya, berarti dia sudah mukallaf, dan sejak itu pula amal-amal dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan pertama kali yang dihisab daripada amal-amal kita itu adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal hambanya di hari kiamat itu adalah sholat. Kemudian fa'in sholahat, apabila sholatnya bagus, faqad aflaha, berarti dia beruntung. Wa anjaha, dia selamat. Tapi wa'in fasadat, apabila sholatnya buruk, banyak yang ditinggalkan atau dilaksanakan tetapi bolong-bolong, ya. Atau mungkin dia melaksanakan dan tidak bolong, tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaannya, syarat dan rukunnya tidak dikerjakan secara baik, adab-adabnya tidak dilaksanakan secara maksimal. Ini bisa saja sholatnya rusak, ya. Apabila demikian, wa in fasadat, apabila sholatnya buruk, jelek nilainya, faqad khoba wa khosaro atau wa khosiro, maka dia celaka dan rugi. Nah, karena sholat ini adalah merupakan amal yang sangat penting, dasar, ya, dia merupakan tiang daripada agama kita, agama Islam, maka kita harus jaga secara sungguh-sungguh. Kemudian sholat juga merupakan rukun Islam. Ya, kita dikatakan sebagai seorang muslim ketika kita menjaga rukun daripada rukun-rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam, keislaman seseorang itu didasarkan atas 5 pondasi pokok. Apa itu? Syahadati alla ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah. Seorang muslim dia diawali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, khususnya mereka yang dari kecil belum masuk Islam, ya. Sementara mereka yang dari bayi lahir dalam keluarga muslim, dia besar dalam keluarga muslim, dan dia tidak pernah melakukan amal-amal pembatal keislaman, berarti dia sudah seorang muslim, ya. Buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan syahadat anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah hamba dan juga rasul
Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini memiliki konsekuensi kita harus senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus senantiasa berittiba kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, setelah dua kalimat syahadat, wa iqamis shalah, yaitu menegakkan sholat, menjalankan sholat, melaksanakan sholat. Bahkan tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, ini merupakan tiang daripada agama kita, agama Islam, dan dia merupakan amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat untuk setiap hambanya. Wa ita'i zakah, kemudian membayarkan zakat, wa hajjil baiti, selanjutnya menunaikan ibadah haji, wa shaumi Ramadan, dan menjalankan puasa Ramadan. Kita stressing point bahasan kita yaitu sholat merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam yang mana kita harus senantiasa menjaganya. Baik, iwafillah rahimani Allahu ayyakum. Masih bahasan tentang sholat. Ya, ini bukan kedudukan, tetapi bagaimana posisi kita kan saat ini sedang berpuasa ya. Kita sedang berpuasa. Ini kita ambil salah satu contoh saja karena kebetulan kita sedang berpuasa, kita ada di bulan suci Ramadan. Bagaimana seandainya kita berpuasa tapi tidak sholat? Ya, kita berpuasa tapi tidak sholat. Maka banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa puasanya batal. Kenapa? Karena dia tidak sholat, secara otomatis keislamannya batal dan amal-amal Islamnya pun batal. Jadi ini memberikan petunjuk kepada kita, isyarah kepada kita, kita harus menjaga sholat kita. Bahkan kalau ditanya mana dulu yang harus dikerjakan, kalau seandainya ada pilihan, sholatlah terlebih dahulu, kemudian berpuasalah. Karena berpuasa bisa diterima, dianggap sebagai amal sholih saat orang yang melaksanakan puasa itu sholat, berarti dia muslim. Tapi kalau dia berpuasa tapi tidak sholat, ya sia-sia, karena Islamnya saja sudah sudah batal, sudah gugur, sehingga apapun amal yang dia lakukan sia-sia, tidak ada nilainya. Bahkan di dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Ini yang dicontohkan adalah salah satu sholat saja. Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Tidak dikatakan sebagai man taraka sholah secara umum. Bukan siapa yang meninggalkan sholat secara keseluruhan maka amalnya terhapus. Ini bahkan hanya sholat asar saja ditinggalkan, bahkan sekali sholat asar ditinggalkan, faqad habita amaluhu, amal-amal yang lain terhapus, karena dia dianggap sudah murtad, dia telah kafir, keluar dari Islam, meninggalkan sholat, yang mana sholat tadi sudah kita katakan di dalam hadis yang pertama, yaitu wa amuduhu as-sholah, Rasul amri al-Islam, pokok dari seluruh perkara itu adalah Islam. Kemudian wa amuduhu as-sholah, tiangnya adalah sholat. Sholatnya sudah tiangnya sudah kita robohkan, kita sudah runtuhkan, ya berarti semua amal yang ada di atasnya pun roboh. Untuk itu wafilah rahimanillakum, khususnya kita yang saat ini sedang berpuasa ya, saat kita sedang mengejar pahala dan kebaikan-kebaikan daripada puasa Ramadan ini, jangan sekali-kali remehkan sholat, apalagi meninggalkan sholat. Tapi realitanya, sayangnya di masyarakat kita tidak sedikit yang rajin beramal soleh, termasuk berpuasa, tapi nggak sholat. Berpuasa iya, seakan-akan kehilangan keutamaan yang sangat besar ya di dalam Islam ini, karena tidak ikut berpuasa, tapi dia
nggak sholat, ya, atau dia rajin membantu orang lain, dia juga secara zahir berbakti sekali kepada kedua orang tuanya. Kita juga lihat dia tuh suka membantu sesama, bersedekah. Ketika ada udunan ya, atau apa namanya, ajakan untuk berinfak, untuk berzakat, dia juga adalah orang yang paling depan, orang yang bersemangat untuk membayarkan itu. Tetapi sholat dia tidak kerjakan. Ini sayang sekali, karena sangat dikhawatirkan semua amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena keislaman kita sudah runtuh, sehingga amal Islam yang kita lakukan pun menjadi runtuh. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mendekati wafat, ya, beliau ini wafat karena mendapatkan serangan mendadak, ya, ditusuk oleh orang kafir, orang munafik, ya, saat sholat, dan kemudian menjelang sakaratul maut beliau masih sempat untuk mengingatkan para sahabat yang lain, ya, para jamaah yang lain yang hadir saat itu. Kata beliau, la islama liman taraka shalah, orang yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. Ya, ini memberikan tekanan yang sangat kuat bagi kita agar kita senantiasa menjaga sholat. Ya, kemudian bahasan selanjutnya yang berkaitan dengan tema pokok kita, yaitu menjaga sholat berjamaah. Dan di bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat agar kita belajar, agar kita membiasakan diri untuk melaksanakan setiap amal, terkhusus sholat, dan secara khusus lagi melaksanakan sholat secara berjamaah. Yang pertama tentunya kita tahu kedudukan berjamaah, ya, kedudukan jamaah itu sangat besar sekali, sangat tinggi sekali. Hanya keutamaannya, bahkan sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Tidak ada catatan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki datang ke masjid hukumnya adalah fardu ain. Berarti ketika seseorang sholat wajib, ya, sholat fardu tidak dilaksanakan secara berjamaah, dia tidak dianggap orang yang telah melaksanakan sholat. Ada sebagian ulama yang juga mengatakan bahwa sholat ini merupakan syarat dari sahnya sholat kecuali dalam kondisi udzur. Kita dalam kendaraan seumpama, kita dalam perjalanan seumpama, kita sedang kalau memang yang berprofesi khusus, katakanlah seorang dokter, ya, dia sedang praktek, ada di tengah-tengah operasi bedah, pasiennya sudah ada di ruang operasi, dia pun sudah memulai operasinya, ternyata terdengar kumandang azan dan tidak mungkin ini dihentikan, itu udzur, ya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa ini merupakan syarat daripada sahnya sholat kecuali udzur. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa sholat berjamaah ini adalah merupakan fardu kifayah. Jadi kalau ada satu kampung, satu RT, atau di tempat di mana ada masjid, di tempat di mana ada musola, kemudian orang sekeliling musola atau masjid tersebut tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, tidak ada satupun yang mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid tersebut atau di musola tersebut, maka semuanya terkena dosa karena tidak ada satupun di antara mereka yang mewakili untuk melaksanakan sholat jamaah. Kemudian yang paling ringan daripada hukum sholat berjamaah menurut para ulama adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan.
sunnah yang sangat dianjurkan, ya, sehingga tentunya sangat rugi sekali apabila kita melaksanakan sholat kemudian kita tidak laksanakan secara berjamaah, karena kita berarti telah meninggalkan sunnah yang sangat ditekankan di dalam Islam. Apalagi kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama yang lain yang mengatakan dia adalah fardu ain, dia adalah merupakan syarat daripada sahnya sholat kecuali ketika ada udzur syar'i. Kita lihat bagaimana keutamaan sholat berjamaah terlepas dari perbedaan pendapat yang tadi kita sudah sampaikan. Yang pertama yaitu An Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bi sab'in wa isyrina darajah. Salat berjamaah, salat yang dilakukan secara berjamaah ini memiliki keunggulan dibandingkan sholat sendirian 27 derajat, ya, keunggulan daripada sholat jamaah dibandingkan sholat sendirian, terlepas dari perbedaan pendapat yang tadi kita sudah sampaikan, adalah selisih 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Apakah kita enggak tergiur, ya, kalau kita belanja, katakanlah kalau belanja tanpa voucher, belanja tanpa member, harganya 270.000. Kalau kita pakai member, kita pakai voucher, ternyata harganya cuma 10.000. Kira-kira saat itu kita disodorkan, silahkan mas, kalau mau mendapatkan potongan sebesar 260.000, berarti Anda hanya membayar ini dengan 10.000, Anda install, begitu kan, member card dari toko kami, kemudian masukkan ID yang Anda miliki, nanti setelah keluar barcode-nya kami akan scan, berarti Anda cukup membayar 10.000 dari harga awal 270.000. Pastinya semua kita akan antri, ya, untuk install member card yang tadi yang ditawarkan oleh kasir, dan kemudian kita siap untuk mendapatkan harga yang sangat-sangat murah. Pun demikian kalau kita kebalikannya, dengan uang 270.000, apabila kita tidak memiliki member card, kita hanya mendapatkan sepotong barang, dan ketika kita memiliki member card yang sudah disyaratkan toko tertentu, ya, atau produsen tertentu, maka akan mendapatkan sebanyak berapa? 27 barang, item, baik itu jenisnya sama ataupun jenisnya berbeda. Ada sebuah factory outlet, ya, FO membuka sebuah dia menerapkan sebuah diskon yang memiliki member card, ya, bayar satu mendapatkan 27 produk. Terserah dia mau ngambil sama semuanya, dia ngambil kaos 27 atau dia juga boleh kaos, celana, topi, bahkan seluruh produk yang ada di dalam factory outlet tersebut dipersilahkan. Yang bagi yang membawa member card dengan 100.000 mendapatkan 27 macam produk. Sementara yang tidak membawa itu, dia dengan 100.000 hanya mendapatkan satu piece saja. Ya, tentunya kita akan berbondong-bondong untuk mendapatkan produk yang banyak dengan memiliki member card tadi. Contohnya lebih panjang daripada keterangannya, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat berjamaah harus kita perjuangkan, kita harus usahakan. Kalau perlu harus ada dalam diri kita tekad tidak ada sholat
fardu yang saya laksanakan kecuali saya lakukan secara berjamaah. Untuk apa? Mendapatkan keutamaan 27 derajat lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi derajat kita dibandingkan seandainya kita sholat sendirian. Baik, ini kedudukan sholat berjamaah. Kemudian bagaimana posisi kita saat ini di bulan Ramadan? Bagaimana seharusnya kita menjaga sholat-sholat kita berjamaah? Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa berjamaah. Sebagai contoh, kenapa kita harus memulai puasa itu dengan menentukan tanggal 1 bulan Ramadan? Ya memang salah satu di antara cara kita untuk melaksanakan puasa Ramadan itu berjamaah bareng-bareng selama 1 bulan. Bukan hanya yang terpenting dalam 1 tahun kita melaksanakan puasa selama 30 hari, bukan. Tetapi kita di sini diajarkan untuk berjamaah. Dalam sebuah hadis bahkan Rasulullah SAW memberikan perintah kepada kita, berpuasalah kalian di hari masyarakat berpuasa dan berbukalah kalian di hari masyarakat berbuka. Ya, berpuasalah kalian di saat masyarakat berpuasa atau saat yang lain berpuasa. Maksudnya jangan nyempil. Kalau yang lain belum berpuasa, jangan mendahului untuk berpuasa. Atau kalau yang lain sudah berpuasa, kita menunda besok karena kita menganggap bahwa ini belum saatnya atau belum masuk tanggal. Enggak, kita diminta untuk kompak. Pun demikian saat kita berlebaran. Ini pun oleh Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk dan berlebaranlah kalian di waktu yang lain berlebaran. Walaupun kemudian ada perbedaan pendapat dalam masalah penentuan tanggal 1 Ramadan atau 1 Idul Fitri, yang jelas masing-masing punya komunitas, ya, bareng-bareng, bukan orang perorangan, ya, bukan orang perorangan. Kita diajarkan untuk berjamaah. Kemudian di dalam Ramadan ini pula kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat tarawih. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat tentang kedudukan sholat berjamaah tarawih saat itu, ya, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau sholat sunnah bersama kami pada sisa malam ini? Karena Rasulullah SAW ini tidak dari tanggal 1 melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat. Bukan karena tidak sunnah, bukan, ya, bukan karena tidak dianjurkan, bukan, karena Rasulullah SAW ingin menyampaikan pesan bahwa sholat tarawih di bulan Ramadan itu bukan wajib, tetapi pelaksanaannya sangat ditekankan untuk dilaksanakan dan sangat ditekankan pula untuk dilaksanakan secara berjamaah. Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau sholat sunnah bersama kami pada sisa malam ini? Beliau menjawab, innahu man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamu lailatin. Sesungguhnya barang siapa yang melaksanakan sholat malam bersama imam, artinya berjamaah, sampai imam selesai dari rakaat pertama sampai terakhir, baik imamnya itu pakai 11 rakaat atau 23 rakaat, diikuti sampai selesai, maka ditetapkan baginya sama dengan dia telah melaksanakan sholat malam selama semalam suntuk. Ini bukan sholat berjamaah, khususnya ketika kita mengerjakan sholat malam bersama imam, ya, sholat malam bersama imam, sholat tarawih bersama imam. Dan yang terakhir,
tentang dorongan kita untuk menjaga, membiasakan, menjadikan habit kita sholat berjamaah di bulan Ramadan ini. Kita mulai karena bulan ini adalah bulan di mana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan-ketaatan. Lingkungan kita begitu terkondisikan. Dari pada maghrib semuanya sudah riuh, semuanya sudah gegap gempita menyambut malam-malam Ramadan. Yang biasanya masjid sepi, yang biasanya musola sepi, yang biasanya jamaahnya sedikit, yang biasanya musola dan masjid redup, ya, kurang terang penerangannya. Ini semuanya dibuat sedemikian rupa, bahkan didekorasi sedemikian rupa supaya jamaah semangat datang. Dan dalam diri kita pun seolah-olah ada dorongan tersendiri, ya. Kita begitu ringan untuk melaksanakan kebaikan. Demikian pula kita begitu mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Semuanya dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, dan ini juga seakan-akan merupakan isyarah daripada sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada malam pertama bulan Ramadan. Maksudnya begitu masuk malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka. Dan pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka dari pintu neraka tersebut, ya. Tidak ada satupun, sementara yang surga semuanya terbuka dan tidak ada satupun yang tertutup. Ketika itu ada yang menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan atau kemaksiatan, berhentilah. Ya. Ini adalah merupakan isyarah yang kemudian ada asar, ada pengaruh, ada realisasi dalam diri kita, dalam diri masyarakat kita di bulan Ramadan. Begitu ringan kita menjalankan kebaikan-kebaikan, dan begitu mudah kita meninggalkan kemaksiatan. Satu lagi yang perlu kita jadikan sebagai motivasi pendorong untuk membiasakan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, khususnya saat kita ada di bulan suci Ramadan. Tentunya ini juga bukan anjuran untuk hanya berjamaah di bulan Ramadan. Kita inginnya di bulan Ramadan ini kita mulai, di bulan Ramadan ini kita membiasakan diri. Setelah Ramadan usai, kita tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan saat kita lakukan, kita biasakan di bulan Ramadan. Janji Rasulullah SAW tadi tentang setan-setan dibelenggu, jin-jin yang jahat dibelenggu, kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini kemudian dikomentari oleh para ulama, termasuk komentar tentang besarnya pahala setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini melebihi pahala dari kebaikan yang dilakukan di luar Ramadan. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, ini daripada Imam An-Nakhai rahimahullah, seorang ulama. Beliau mengatakan puasa sehari di bulan Ramadan lebih afdal dari puasa di 1000 hari lainnya. Begitu pula satu bacaan tasbih, berzikir subhanallah di bulan Ramadan lebih afdal dari 1000 bacaan tasbih di hari lainnya. Begitu juga pahala satu rakaat sholat di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan lainnya. Puasa Ramadan di bulan Ramadan satu hari lebih baik daripada 1000 hari di luar Ramadan. Kemudian membaca zikir, contohlah tasbih subhanallah sekali di bulan Ramadan, ini lebih baik daripada 1000 ucapan subhanallah di luar Ramadan. Dan satu rakaat yang dilaksanakan, dikerjakan di bulan Ramadan, ini lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan lainnya. Bagaimana ketika rakaat-rakaat kita ini kita lipat gandakan menjadi 27 kali lipat.
Tentunya kelipatan-kelipatan ini akan semakin besar ketika dikerjakan di bulan Ramadan. Ya, kan tadi sholat berjamaah sudah memiliki kelebihan 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Kemudian sholat di bulan Ramadan satu rakaatnya melebihi kebaikan satu rakaat di luar Ramadan. Untuk itu ketika kita kerjakan, kita biasakan diri kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan catatan amal kita khususnya sholat ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, apabila diperiksa amal kita, amal sholat kita, kemudian sholat kita ternyata bagus nilainya, maka kita akan beruntung dan selamat. Ya, nah, itu harapan kita. Kita ingin dengan melaksanakan sholat berjamaah di bulan Ramadan, pahala kita akan semakin berlipat ganda. Berlipat karena bulan Ramadannya, berlipat karena kita laksanakan secara berjamaahnya. Mudah-mudahan niat kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman dan keislaman kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan seluruh amal kebaikan kita yang kita lakukan dan kita biasakan di bulan Ramadan ini sampai di luar bulan Ramadan. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري